Pemirsa dan inspirasi yang saya hormati dan saya cintai. Ya, saya ingin melanjutkan cara berpikir saya dalam melihat bagaimana Sumatera Barat harus dibangun. Saya melihat hal yang harus dilakukan selanjutnya adalah aliansi di antara mereka yang memiliki constraint, yang memiliki kendala maupun potensi berkaitan dengan lingkungan hidup yang dia jalani. Saya ingin mengatakan bahwa Sumbar dibagi atas 3 bioregion besar, berbasis laut, berbasis bukit barisan, dan sisanya. Untuk berbasis laut, saya melihat masih ada aliansi strategis, sinergi produktif, ya, kerjasama yang saling menguntungkan antara kabupaten kota yang berbasis laut. Saya akan sampaikan mulai dari pesisir selatan di selatan, kita terus ke Kota Padang, Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kabupaten Agam, Tiku dan sekitarnya, terus Kabupaten Pasaman Barat, dan kemudian Kabupaten Kepulauan Mentawai. Itu kita sebut sebagai aliansi berbasis ekosistem laut, bioregion laut. Kemudian yang kedua yang berbasis Bukit Barisan, Pasaman Barat, Pasaman, Bukit Tinggi, Agam, Solo, Tanah Datar, Kota Batu Sangkar, Sawalunto Sijunjung, ya, Kabupaten Sijunjung, dan Damasraya. Itulah kabupaten yang memiliki interaksi yang intensif dengan kawasan bioregion Bukit Barisan. Yang ketiga sisanya kita bisa menyebut Pasaman Timur, Pasaman, ya, Agam termasuk 50 kota, Payakumbuh, Batu Sangkar, Tanah Datar termasuk, Sawalunto, Sijunjung, dan Damasraya. Saya kira 3 aliansi strategis ini menjadi unit pembangunan dengan keunikan bioregion yang harus diputuskan oleh perencana pembangunan di Bapeda Sumbar. Bapeda dengan ingin harus menuntun Bapeda dari kabupaten kota ini untuk melakukan aliansi strategis, merancang bersama pembangunannya, dan kemudian melakukan aktivitas pembangunan yang nggak bisa sesuai selera bupati, sesuai selera wali kota, apalagi sesuai selera ibu bupati atau ibu wali kota. Nggak bisa. Dia harus pendekatannya bioregion. Tanpa itu kita akan menuai malapetaka, kehancuran akibat dampak lingkungan yang disebabkan oleh pembangunan yang tidak pakai ilmu pengetahuan. Nah, saya ingin menyampaikan ini karena menurut saya beginilah provinsi Sumatera Barat ini harus dibangun dengan keunikan, kekhasan, dan keterbatasan yang dimilikinya berbasis pendekatan lingkungan hidup. Nah, kalau ini dilakukan, maka kita akan berharap, oke, kalau begitu apa saja yang harus dikembangkan sebagai hulu ledak pembangunan, apa yang harus kita lakukan untuk membuat seluruh kabupaten kota ini bersinergi, mendapat manfaat bersama, dan merencanakan bersama, manfaat bersama, dan menuju 100 tahun kemerdekaan 2045, saya berharap seluruh kabupaten kota yang bersinergi ini, beraliansi ini akan menuai kemakmuran. Saya adalah orang yang tidak percaya dengan bahwa kita provinsi miskin, kalau kita tergantung nggak ada dukungan dari pusat, kita nggak bisa bekerja dan sebagainya. Nggak. Mari nanti pada kesempatan berikutnya saya ingin menyampaikan potensi-potensi apa yang kita miliki di ketiga jenis bioregion umum ini, tetapi juga nanti kita akan mulai fokus kepada katakanlah untuk danau yang kita miliki, ya. Maka itu akan harus ada aliansi antara katakanlah Danau Singkara, antara Kabupaten Tanah Datar dengan Kabupaten Solo atau Kota Solo dan Kota Batu Sangkar, aliansi yang berkaitan dengan gunung, ya, yang berkaitan dengan sumber daya alam lain yang memiliki keunikan sekaligus kerentanan akibat potensi lingkungan yang dia miliki. Jadi dia potensi, tapi sekaligus juga bisa mendatangkan kerentanan kalau dalam bahasa awaknya itu salah kaca.
salah rancang. Maka menurut saya Bapeda provinsi harus aktif mengajak Bapeda kabupaten kota untuk duduk bersama, mari berlapang dada untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari satu provinsi, satu kabupaten kota untuk didukung oleh kabupaten kota yang lain. Saya kira Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang akan datang ini, ya Pak Mayedi dan Pak Fasko ini sudah harus mampu menggalang kekuatan dari berbagai kabupaten kota untuk punya satu rancangan pembangunan yang sama dan basisnya bioregion. Ya, terima kasih. Sampai ketemu pada episode berikutnya.